Primary Greatness, Stephen Covey. Kita sering salah mengartikan simbol kesuksesan. Pria yang mengendarai Maserati dianggap sebagai seorang yang telah menemukan kesuksesan. Wanita yang memakai Louboutin dianggap telah menemukan kesuksesan. Tapi pendapat ini sepenuhnya dangkal. Kesuksesan yang sebenarnya tidak dapat dilihat atau diukur dalam perangkap materi. Sukses adalah kualitas batin, sesuatu yang dapat dicapai oleh siapa saja. Tidak perlu mobil mewah atau sepatu bersol merah. Untuk membangun kualitas internal yang vital ini, dengarkan saran dari raksasa pengembangan diri Stephen Covey dan berkonsentrasi untuk mengerjakan pengungkit kesuksesan. Ikuti saran ini dan tidak lama lagi Anda akan menikmati kehidupan yang memuaskan dan penuh kedamaian yang didorong oleh keagungan utama. Karakter batin adalah penggerak kesuksesan sejati dan bisa dikembangkan. Seperti apa kesuksesan itu? Apakah itu setelan Armani, jam tangan Rolex, Ferrari merah cherry, dan segelas champagne setiap hari di dek rumah pantai? Tentu ini mungkin beberapa simbol kekayaan, tetapi ini jelas bukan tanda kesuksesan. Kesuksesan sejati tidak bisa dilihat, itu datang dari dalam dan dihasilkan oleh apa yang penulis sebut keagungan utama, yang secara alami datang kepada mereka yang mewujudkan kualitas mengagumkan seperti integritas, kehormatan, ketekunan, tidak mementingkan diri sendiri, dan komitmen pada tujuan yang lebih besar. Kehebatan sekunder sebaliknya bisa dilihat, itu adalah penampilan kesuksesan seperti uang, ketenaran, dan semua simbol status yang menyertainya, dari mobil, jas, hingga rumah. Namun, sementara keagungan utama mengarah pada kepuasan dan kedamaian batin, keagungan sekunder berakhir pada kesenangan sesaat dan keamanan finansial. Sekarang, jika Anda belum menghabiskan hidup Anda memupuk atribut batin yang kuat seperti kehormatan dan tidak mementingkan diri sendiri, jangan khawatir. Sudah terbukti secara ilmiah bahwa sifat-sifat tersebut dapat dikembangkan. Di Michigan, pada tahun 1965, proyek prasekolah Perry mulai mengikuti kehidupan 1-2-3 anak prasekolah dalam kota. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diajari sejak usia dini untuk menunda kepuasan dengan terlibat dalam tugas-tugas yang membosankan dan kurang dihargai. Setelah lewat 50 tahun, kelompok pertama jauh lebih sukses dibandingkan dengan kelompok 2 yang tidak diajar secara khusus. Lebih banyak anggota kelompok pertama yang telah lulus dan mendapatkan pekerjaan, dan lebih sedikit yang bermasalah dengan hukum. Semua ini karena di prasekolah, mereka telah belajar membangun keagungan utama dengan mengembangkan atribut seperti integritas dan ketekunan. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan karakter Anda? Seperti yang akan segera Anda pelajari, ada 12 pengungkit kesuksesan. Serangkaian prinsip yang akan berfungsi sebagai landasan bagi kehebatan utama Anda. Pengungkit ini adalah integritas, kontribusi, prioritas, pengorbanan pribadi, pelayanan, timbal balik, keragaman, tanggung jawab, loyalitas, pembelajaran, pengajaran, dan pembaharuan. 12 pengungkit ini adalah hasil penelitian ekstensif penulis. Dia mengajar dan belajar dari ribuan orang di seluruh dunia dan menyaring temuannya menjadi hal-hal penting untuk keagungan utama. Penegasan diri dan pola pikir kelimpahan akan mengatur panggung untuk keagungan utama. Kedamaian batin, merasa cukup,
Kemampuan yang bertahan lama adalah beberapa manfaat dari keagungan utama yang sangat banyak dan luar biasa. Bagaimana Anda mendapatkannya? Ada beberapa teknik praktis yang akan mempersiapkan otak Anda dan membuatnya lebih reseptif. Yang pertama adalah menggunakan afirmasi diri. Afirmasi diri adalah pesan positif yang disampaikan sebagai orang pertama dan bentuk waktu sekarang dari diri sendiri. Kepada diri sendiri, mereka menegaskan kehidupan yang ingin Anda jalani dan mendorong Anda untuk mewujudkan aspirasi Anda. Katakanlah Anda seorang penunda dan Anda ingin menjadi lebih baik dalam mengambil kendali dan menyelesaikan sesuatu. Penegasan diri Anda mungkin seperti, sungguh menyenangkan untuk mengambil kendali dan membimbing hidup saya sendiri dengan merencanakan waktu saya secara proaktif dan menindaklanjuti rencana saya. Setelah Anda menyiapkan beberapa afirmasi diri yang sesuai, Anda dapat meningkatkan kemanjurannya dengan melakukan dua hal. Yang pertama, santai. Saat Anda rileks, gelombang otak Anda melambat, membuat Anda lebih mudah menerima input sensorik, dan Anda ingin menjadi seterbuka mungkin saat melafalkan afirmasi Anda. Yang kedua, ucapkan afirmasi Anda setiap hari. Semakin banyak Anda mengatakannya, semakin besar kemungkinannya untuk terwujud. Teknik selanjutnya adalah tentang pandangan umum Anda tentang kehidupan. Dan itu mengharuskan Anda mengubah pola pikir Anda sepenuhnya. Alih-alih terobsesi dengan kelangkaan, Anda harus mulai berfokus pada kelimpahan. Sebagian besar dari kita memiliki pola pikir kelangkaan, yaitu memandang dunia melalui lensa menang kalah, percaya bahwa lebih banyak bagi orang lain berarti lebih sedikit bagi kita, dan mengabaikan kesempatan untuk bekerja sama dan berbagi manfaat. Tapi ini sering merugikan kesuksesan. Bayangkan saja pemain egois di tim bola basket. Dengan mengambil terlalu banyak tembakan dan menolak untuk mengoper, pemain seperti itu tidak hanya merampas kesempatan rekan satu timnya untuk mencetak gol, dia juga menurunkan semangat, mencemooh permainan yang adil, dan lebih sering merugikan permainan timnya. Sekarang, jika pemain itu beralih ke pola pikir berkelimpahan, di mana dunia dilihat melalui lensa win-win dan selalu ada cukup banyak untuk dibagikan, dia mungkin berkumpul dengan rekan setimnya dan menyadari bahwa dengan mengoper bola dan membiarkan sesama pemain melepaskan tembakan, mereka dapat melemahkan pertahanan lawan dan memenangkan permainan. Integritas, fondasi keagungan utama, menyelaraskan nilai, keyakinan, dan tindakan Anda. Integritas adalah yang pertama dari 12 pengungkit kesuksesan dan fondasi kehebatan utama. Penting untuk memiliki definisi yang jelas. Penulis menemukan bahwa integritas adalah kombinasi dari dua sifat, kerendahan hati dan keberanian. Jika Anda cukup rendah hati untuk mengenali di mana Anda dapat meningkat dan cukup berani untuk melakukan pekerjaan peningkatan, Anda akan berada di jalur yang tepat untuk menjadi orang yang berintegritas. Untuk memahami seperti apa integritas dalam tindakan, mari kita lihat situasi dari kehidupan penulis. Suatu kali, seorang teman dekat penulis sangat menyakitinya. Tetapi, teman ini menyadari apa yang telah dia lakukan dan meminta maaf dengan tulus. Penulis terkesan, lalu bertanya kepadanya bagaimana dia bisa melakukannya. Temannya mengatakan bahwa setelah percakapan mendalam dengan dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dia memiliki dua pilihan, yaitu mendengarkan egonya dan menyampaikan permintaan maaf sambil lalu, atau mendengarkan hati nuraninya dan dengan tulus meminta maaf.
Dibutuhkan kerendahan hati untuk menyadari bahwa dia harus bertobat dan keberanian untuk bertindak berdasarkan pengakuan ini. Dan kombinasi inilah yang mengakibatkan teman tersebut menunjukkan integritas sejati. Tindakan integritas ini memiliki efek yang sangat kuat, menginspirasi penulis tidak hanya untuk menerima permintaan maaf, tetapi untuk memaafkan pelanggaran awal. Jadi, memiliki integritas akan berdampak positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Tetapi itu juga akan membentuk Anda dengan cara yang bermanfaat, yaitu dengan menyelaraskan nilai, keyakinan, dan tindakan Anda. Keselarasan ini disebut kongruensi. Jika Anda memiliki kongruensi, Anda akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini sebagian karena Anda terlihat lebih otentik. Dengan menyelaraskan tindakan Anda dan keyakinan dan nilai-nilai Anda akan melepaskan semua motif tersembunyi dan agenda rahasia, dan melakukan apa yang Anda ucapkan, dan hal ini menjadi kebiasaan baru Anda. Kembangkan pengukit kontribusi dan prioritas dengan menemukan tujuan Anda. Orang membutuhkan tujuan, baik itu menulis novel atau membesarkan keluarga. Sebuah tujuan memenuhi kehidupan dengan makna, memberi pemiliknya arah dan tugas. Namun, hanya antara 5 dan 10% orang yang meluangkan waktu untuk menentukan tujuan mereka. Tujuan sangat penting karena tanpanya Anda tidak akan tahu cara berkontribusi pada dunia, dan kontribusi adalah pengungkit kesuksesan kedua. Untuk mengidentifikasi tujuan Anda, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri dengan 3 pertanyaan. Apa yang kurang dari dunia ini? Apa yang saya kuasai? Dan bagaimana saya bisa berkontribusi dengan melakukan sesuatu yang saya suka? Perlu diingat bahwa tujuan Anda mungkin tepat di depan hidung Anda. Seringkali kita membidik terlalu tinggi dan gagal memperhatikan bagaimana kita dapat berkontribusi di sini saat ini. Misalnya, pertimbangan karakter dari film Mr. Halanopoulos, dia bercita-cita menjadi komposer yang brilian, tetapi dia terpaksa bekerja sebagai guru musik, pekerjaan yang awalnya tidak disukainya. Tetapi tahun-tahun berlalu dan dia mulai mencintai murid-muridnya. Dan pada akhirnya, dia tidak menjadi komposer terkenal. Sebaliknya, ia mencurahkan hasratnya untuk mengajar dan berkontribusi dengan membantu ribuan siswa. Jadi, tetaplah terbuka terhadap kemungkinan bahwa tanpa disadari, Anda mungkin telah menemukan tujuan Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengidentifikasinya. Setelah Anda mengetahui cara berkontribusi pada dunia, Anda dapat fokus pada tugas kesuksesan ketiga, yaitu prioritas. Memprioritaskan sebagian besar merupakan masalah membedakan antara tugas penting tetapi tidak mendesak dan tugas mendesak tetapi tidak penting. Tugas penting dan tidak mendesak mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan harus selalu diprioritaskan. Bayangkan Anda sebagai seorang dokter, dan saat melakukan operasi jantung, seorang perawat masuk dan mengatakan ada panggilan darurat untuk Anda. Tidak masalah seberapa mendesak panggilan itu, karena dalam gambaran besar, kelangsungan hidup pasien adalah yang paling penting. Kepentingan selalu mengalahkan urgensi. Jadi, Anda tidak akan menerima telepon. Contoh ini juga menunjukkan bagaimana tujuan yang lebih tinggi dalam hal ini,
tujuan menyelamatkan nyawa pasien, secara alami mengarah pada prioritas dari apa yang paling penting. Pengorbanan dan pelayanan mendorong koneksi pribadi yang sangat penting untuk kesuksesan. Mungkin Anda meninggalkan beberapa piring di wastafel dengan asumsi pasangan Anda yang akan mencucinya. Mungkin Anda secara tidak sengaja memotong lalu lintas seseorang, atau mungkin Anda tidak meluangkan waktu untuk menelpon ibu Anda. Egois itu normal, namun jika Anda ingin membentuk hubungan yang bermakna dan produktif, Anda harus melawan kecenderungan egois itu dan memupuk pengungkit keempat kesuksesan, yaitu pengorbanan. Pengorbanan berarti mengesampingkan ego Anda dan berfokus pada kebaikan yang lebih besar. Ini tentang menekankan hasil kerja kolaboratif sebagai lawan dari mengklaim kredit untuk kontribusi paling banyak, dan seperti integritas, itu membutuhkan kerendahan hati. Misalnya, Presiden dan wakil presiden suatu perusahaan pernah melakukan perjalanan bisnis bersama. Pada hari kedua perjalanan, wakil presiden terbangun dengan pemandangan yang mengejutkan. Presiden sedang menyemir sepatunya. Dia terkejut menemukan presiden terlibat dalam kegiatan sederhana ini, seperti kebalikan dari presidensial. Namun, ini juga membantu wakil presiden melihat sisi kemanusiaan presiden dan pada akhirnya membuat kedua orang itu semakin dekat. Mengorbankan ego Anda tidak terlalu sulit, dan itu bisa sangat membantu dan menciptakan ikatan yang langgeng. Dalam hal itu, ini mirip dengan layanan, yang merupakan pengungkit kesuksesan kelima. Pelayanan adalah tentang melakukan sesuatu untuk orang lain, dan ini adalah cara sempurna untuk memperkuat hubungan yang telah Anda ciptakan dengan pengorbanan. Salah satu cara untuk melayani adalah berbicara seolah-olah Anda hanya berbicara kepada satu orang, terlepas dari seberapa besar audiens Anda. Ini akan menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda terlibat dengan mereka, bahwa Anda membantu mereka untuk hadir, dan pada gilirannya, ini akan membantu mereka terlibat dengan Anda, seperti yang ditunjukkan oleh anekdot berikut. Bintang sebuah drama pernah mengalami kesulitan menarik perhatian penontonnya. Untungnya, seorang temannya punya ide bagus dan segera meninggalkan tempat duduknya, mendekati panggung dan mengucapkan kata-kata, "Bicaralah padaku." Aktor itu mengerti dan mulai menyapa penonton seolah-olah mereka adalah sahabatnya, seseorang dengan perasaan dan pikiran yang nyata. Setelah itu, audiens menjadi tertarik dan terlihat kembali. Pengungkit timbal balik dan keanekaragaman menghasilkan hubungan produktif. Sekarang, setelah Anda mengetahui cara membangun dan memperkuat hubungan, mari kita lihat caranya membuat produktif. Yang cukup menarik, salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan yang bermanfaat dengan orang lain adalah dengan meningkatkan perasaan, keamanan batin kita sendiri. Karakter yang percaya diri sebenarnya adalah fondasi dari dua tuas kesuksesan berikutnya: timbal balik dan keragaman. Keyakinan diri, yaitu perasaan keamanan batin yang mendalam, memungkinkan Anda untuk tetap terbuka terhadap ide-ide asing dan pendapat baru. Dan keterbukaan ini akan memberi Anda empati, sesuatu yang tanpanya hubungan timbal balik tidak akan ada. Jika Anda merasa tidak aman, Anda akan tertutup. Ide yang berbeda dan perspektif baru akan terasa mengancam, karena bagi mereka yang kurang percaya diri, ancaman terhadap sistem kepercayaan terasa seperti ancaman terhadap identitas pribadi.
Hanya setelah membangun keyakinan diri yang kuat, barulah Anda mulai berfokus pada timbal balik. Pengungkit kesuksesan ke-6. Namun, saat Anda mengaktifkan tuas ini, ada 2 hal yang menjadi fokus. Pertama, berkonsentrasi pada ikatan. Semakin kuat ikatan sosial antara 2 orang, semakin kecil kemungkinan mereka bertindak egois. Kedua, menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Berbagi dan berkolaborasi dalam masalah dan mendiskusikan solusi yang mungkin akan meningkatkan timbal balik dari hubungan apapun. Keyakinan diri juga merupakan dasar dari tuas kesuksesan ke-7, keragaman, yang semuanya tentang mendorong berbagai pendapat, keterampilan, kepribadian, dan gagasan. Hal-hal ini mendorong inovasi dan kepositifan. Tetapi mereka akan terancam jika Anda dan tim Anda tidak percaya diri. Ingat, orang yang tidak percaya diri menganggap perbedaan itu ancaman. Jadi, untuk menyingkirkan pemikiran yang terbatas, Anda harus mendorong orang untuk merangkul perbedaan dan mengekspresikan diri secara terbuka. Dengan kata lain, Anda harus membantu mereka merasa percaya diri. Penulis menunjukkan bahwa ketika tidak ada perbedaan pendapat dalam sebuah tim, pada dasarnya hanya ada satu pendapat dan itu buruk bagi kreativitas dan inovasi. Gagasan baru dan beragam akan menghasilkan proyek dan produk baru yang beragam. Jika Anda menyambut perbedaan, Anda pasti akan membuat perbedaan. Tetap akuntabel dengan pengungkit loyalitas dan tanggung jawab. Kita semua pernah mengalaminya saat makan siang dengan rekan kerja dan seseorang mulai menjelek-jelekan teman atau rekan kerja yang tidak hadir. Perilaku seperti itu biasa terjadi, tetapi juga sangat beracun. Pengungkit ke-8, kesetiaan. Memerangi toksisitas semacam itu dengan menahan Anda agar tidak pernah tidak menghormati orang lain, terlepas dari apakah mereka ada atau tidak ada. Kesetiaan dan rasa hormat itu penting, karena menghilangkan interaksi negatif yang sering mengarah pada pelabelan negatif yang memiliki efek yang sangat nyata dan beracun. Sama seperti Anda harus menghindari melabeli orang, Anda tidak boleh mengatakan apapun tentang siapapun yang tidak ingin Anda katakan di depan mereka. Selanjutnya, jika Anda pernah hadir ketika orang berbicara negatif tentang orang lain, Anda harus melawan pelabelan negatif dengan menyebutkan beberapa hal positif tentang orang yang tidak hadir. Berbicara untuk yang tidak bersuara adalah kesetiaan yang terbaik. Tentu saja, kita tidak bisa selalu sempurna. Apakah itu bergosip atau kesalahan lainnya? Orang membuat kesalahan. Dan disitulah tuas ke-9, tanggung jawab masuk. Benar-benar mengambil tanggung jawab berarti sepenuhnya mengakui kesalahan Anda dan menawarkan permintaan maaf yang tidak dilindungi dengan alasan, penjelasan, dan sikap defensif. Jika Anda benar-benar ingin mengakui kesalahan, Anda harus bersedia disalahkan sepenuhnya. Itulah satu-satunya cara untuk menghapus label negatif dan menerima pengampunan. Dan ingat, setelah Anda dimaafkan, pastikan tindakan Anda selaras dengan permintaan maaf yang Anda buat. Ini akan menunjukkan bahwa Anda tulus dan bahwa permintaan maaf Anda bukan sekedar tindakan kosong. Mengajar, melengkapi, dan memperkuat pembelajaran. Bayangkan, selama 10 tahun ke depan, Anda tidak belajar sesuatu yang baru. Sebenarnya, jika Anda berhenti belajar, Anda akan menjadi tidak relevan. Keterampilan dan pengetahuan Anda
tidak akan membawa Anda kemana-mana dalam 10 tahun ke depan. Jadi, bagaimana Anda bisa terus tumbuh dan tetap up to date? Cara terbaik adalah terus belajar, yang merupakan pengungkit kesuksesan yang ke-10. Howard Schultz, salah satu pendiri jaringan Hotel Ritz-Carlton, mengetahui hal ini dengan baik. Terlepas dari biayanya, Schultz menyediakan program pelatihan harian untuk karyawan karena dia sangat percaya akan pentingnya belajar. Dengan membantu karyawannya berkembang, Schultz juga mengembangkan perusahaannya karena tenaga kerja terampil adalah tulang punggung perusahaannya. Pada tingkat yang lebih pribadi, ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk terus belajar. Anda dapat misalnya merancang kurikulum pribadi. Jika Anda tertarik dengan bisnis, bacalah Harvard Business Review atau majalah Fortune. Ada jurnal akademik untuk setiap bidang, jadi identifikasi minat Anda dan selami. Dan untuk memperluas wawasan dan membuat Anda lebih bijaksana, jangan abaikan buku klasik. Sedikit bacaan Shakespeare sebelum tidur pasti berdampak baik. Anda juga dapat menghadiri universitas online Anda sendiri. Tonton pembicaraan TED, mendaftar di salah satu dari banyak kursus online terbuka, atau memanfaatkan Khan Academy. Dan jika Anda benar-benar ingin mempelajari sesuatu, pastikan untuk menggunakan pengungkit kesuksesan ke-11, yaitu mengajar. Seperti yang penulis pelajari dari Dr. Walter Gong, seorang profesor Universitas San Jose, mengajar adalah cara terbaik untuk belajar. Saat makan malam, Dr. Gong selalu menyuruh anak-anaknya mengajarinya apa yang telah mereka pelajari hari itu di sekolah. Dan akhirnya, ketiga anaknya mendapatkan gelar doktor dari universitas ternama. Mengajar berdampak sangat baik, karena ketika Anda tahu Anda harus membuat orang lain memahami materi, Anda dipaksa untuk benar-benar mempelajarinya. Itulah sebabnya setiap siswa harus belajar seperti seorang guru. Seimbangkan kesehatan fisik, mental, dan sosial Anda untuk mencapai pengungkit terakhir, pembaruan. Kita banyak berfokus pada bagian komponen dari kehebatan utama. Tetapi, jika Anda benar-benar ingin melayani tujuan yang lebih tinggi dan menjalani kehidupan yang terpenuhi dan damai, Anda harus menjaga diri sendiri. Dan disitulah tugas ke-12, pembaharuan masuk. Perawatan diri adalah masalah menyeimbangkan kesehatan mental, fisik, dan sosial Anda. Salah satu cara untuk menginspirasi kebiasaan perawatan fisik adalah dengan membayangkan Anda telah mengalami kemunduran kesehatan yang besar. Misalnya, Anda mengalami serangan jantung atau menjalani operasi kanker. Membayangkan krisis kesehatan seperti itu seharusnya memotivasi Anda untuk menghentikan kebiasaan tidak sehat yang mungkin Anda miliki, baik itu terlalu banyak bekerja atau merokok. Untuk meningkatkan kesehatan mental Anda, bayangkan dalam waktu 3 tahun, semua pengetahuan profesional Anda akan menjadi usang oleh kemajuan teknologi. Ini akan memacu Anda untuk memprioritaskan pembelajaran dan kemajuan keterampilan Anda. Untuk menjaga kesehatan sosial Anda, bayangkan setiap orang dalam hidup Anda selalu mendengarkan apa yang Anda katakan tentang mereka. Ini seharusnya mencegah Anda mengatakan hal-hal yang disesalkan dan menghakimi. Ini tidak berarti Anda harus tidak kritis. Hanya saja Anda harus bersikap baik dalam kritik Anda dan tidak mengatakan hal-hal tentang seseorang yang tidak akan Anda katakan kepada mereka.
Jika Anda secara teratur terlibat dengan situasi hipotesis ini, Anda akan dapat menyesuaikan pola pikir Anda. Jauh lebih efektif mencurahkan energi untuk kesehatan fisik, mental, dan sosial Anda daripada mencoba menentukan dan mengubah setiap perilaku negatif. Karena pendekatan yang lebih umum mempengaruhi banyak perilaku sekaligus. Kesehatan fisik, mental, dan sosial juga terkait erat dan berfokus pada semuanya adalah bentuk perawatan diri yang terbaik dan paling holistik. Misalnya, jika Anda mengabaikan keterampilan dan pengetahuan Anda mungkin dipecat dari pekerjaan Anda, yang mungkin membuat Anda merasa seperti korban dan menyalahkan orang lain. Ini akan mempengaruhi hubungan sosial Anda, menyebabkan stres yang akan membahayakan kesehatan fisik Anda. Pendekatan holistik untuk perawatan diri adalah pertahanan terbaik melawan kelelahan dan reaksi berantai negatif yang dapat ditimbulkan oleh pengabaian satu area. Kesimpulan: kehidupan yang berpusat pada menjalin hubungan dengan dan melayani orang lain jauh lebih bermanfaat daripada kehidupan yang dihabiskan untuk mengejar kesenangan yang mementingkan diri sendiri seperti status dan uang. Dan cara terbaik untuk menemukan kepuasan sejati dan kedamaian batin adalah membangun keagungan utama Anda. Anda dapat melakukan ini dengan bantuan 12 pengungkit kesuksesan, yaitu integritas, kontribusi, prioritas, pengorbanan pribadi, pelayanan, timbal balik, keragaman, tanggung jawab, kesetiaan, pembelajaran, pengajaran, dan pembaharuan. Buatlah catatan untuk melacak kemajuan Anda menuju kehebatan utama. Catat tujuan Anda yang lebih tinggi dan semua penegasan diri Anda. Gunakan itu untuk merekam semua situasi di mana Anda telah memilih kehebatan sekunder daripada keagungan utama. Ini akan membantu menumbuhkan kesadaran diri Anda saat Anda melakukan perjalanan menuju tujuan akhir Anda. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses. Keagungan Utama karya Stephen Covey.